kata bajingan itu Gak ada justru masalah. merupakan bagian keakraban. Kayak Jogja. kayak misalnya Janco Iya. di Surabaya, bajingan di Jogja itu kan keakraban. Bajingan kamu malah. Bajingo gitu. Iya. Asu kayak ngono Iya, gitu. iya. Itu kan Agak bisa keakraban. ada keakraban, mungkin agak kesel tapi lu nggak yang gua akan mematikan lu Enggak gitu. Kalau gue sih nggak ada, janganlah. Lu kesel boleh, tapi udah nggak usah pakai apa ya infrastruktur negara gitu loh, pakai Iya, jangan presiden lu gituin lah. Ya, enggak. Kalau gue ke presiden pun nggak apa-apa kayak gitu. Maksud gue gini deh. Gua Masa gitu. Iya, Bang? maksud gue nggak apa-apa. Lu jengkel nggak apa-apa, marah nggak apa-apa, tapi jangan ke polisi gitu loh. Selamat datang di Bertahan di Industri, dan bintang tamu kali ini, wah ini kelas berat ini ya. Ini mungkin pembahasannya akan sangat-sangat serius sekali lah. Kita akan ngomongin tentang pemerintahan Kroasia. Jadi Presidennya Davor Šuker ya. menterinya Luka Modric ya. Nah, tapi ada dalam rangka apa ini abang-abang kemarin nih? Aduh, thank you Bang Kemal udah disambut di sini ya. Iya, rencananya Bang ya. Ari dan Bang Budi dari Total Politik ya teman-teman ya. Gokil. Total ya. Politik. Dalam rangka apa kemarin ada acara ya katanya? Rencananya mau ada acara. Politician ex comedian. Tanggal berapa itu, Bang? Tanggal 29 September. Oh ya berarti lusa. Ini kan Rabu. Iya. Upaya kita untuk membuat komedian punya pikiran politik dan membuat politisi bisa lebih lucu. Iya. Wih, politisi udah lucu, kenapa dibikin? Bisa lebih lucu lagi. Iya, Ya, maksudnya secara profesional. omongannya bisa dijadikan sebuah hal yang entertaining gitu. Oke. Iya kan? Kalau selama ini kan lucunya lucu Lucu kultural. Ya. Ini kita memasuki lucu industri, Bang. Iya, lucu. Oh. Mengindustrialisasi mereka lah gitu. Betul. Belajar sama Pak Anies bisa lucu industri. Lucu industri Pak Adi sudah masuk ya, Bang ya. Bisa dari kata-katanya, retorikanya Dia bisa. belajar sama Panji dia. Kalau Pak Jiwa Tejo tuh lo lihatnya gimana tuh kemarin? Wah, kalau Mbak Tejo mah Mbak Tejo ya, benar. Iya, kalau gue manggilnya Mbak Tejo, bisa apa aja dia, bisa Om Tejo, bisa Mas Tejo. Presiden juga bisa. Iya bisa, tapi kalau gue Mbak Tejo mah filosofis, sulit lah. Itu orang-orang yang udah banyak baca buku, ketemu pengalaman pahit banyak, jadi udah settle lah sebagai orang yang dituakan. Iya, yang manis juga banyak pengalamannya. Banyak juga. Guru Gembul, waktu itu ada Guru Gembul juga. Guru Gembul juga tuh. Sama Guru Gembul kan juga orang yang banyak baca buku gitu. Iya. Walaupun dia bilang ada satu yang menarik dari Guru Gembul, dia bilang kita di era sekarang tidak akan bisa melahirkan Soekarno yang lain. Kenapa tuh? Karena pemimpin atau yang seperti Soekarno tuh cuma muncul di saat dunia lagi chaos. Lagi kacau, lagi perang. Justru baru sekarang muncul. lagi chaos dong. Kan Ukraina sama Rusia. Iya. sekarang Krisis benar. pangan. krisis Harusnya ada energi, Soekarno lagi dong. pangan. Iya Harusnya juga ya. iya. Sekarang uncertainty geopolitik itu berpengaruh ke segala aspek. Tapi tunggu dulu Bang, gue Iya. mau promo acara gue dulu. Oh, Iya. kan udah Iya, sold out. iya. Katanya udah sold Udah sold out, tapi Bang. buat tapi enggak apa-apa kasih tahu aja. Buat pantes-pantesan nanti Iya. edisi selanjutnya ente jangan tunggu aneh promo dulu, cariin infonya sendiri gitu loh. Iya. Jadi Iya. Kalau mau datang tetap paksa beli juga Iya. nanti bisa kita atur ya, lah ya. jadi Siap. itu acara politician ex comedian yang Iya. mana gue nyampe sini ternyata udah sold out tiketnya. Alhamdulillah. Ya gue adain di Uncle Z di depan Asta SCBD itu apa SCBD? Asta, iya District 8. District anjing, eight. gaul Iya. banget tuh. Tapi di depannya. Depannya. Ada Uncle Z Kopi Tiam namanya nama Oke. tempat. Nah, Itu keren juga tempatnya. ya itu modelnya nanti komediannya 5 menit stand up depan, politiciannya nanti stand up juga, habis itu kita talk show. Adri ya stand up. Ya, yang pertama Adri nih yang Adriano Colby. ya bersama Pak Bambang Pacul. Ini seorang politician dan politician yang udah punya pengalaman panjang lah. Ya yang harus ditelepon bosnya dulu. Ya, Kalau bos Korea. Nah, nanti lu bisa dapat klarifikasi di situ. Soal Oh, di situ Korea-Korea. bisa. Iya, soal Korea itu. soal yang JKT ya dia ngasih bunga ya. Iya ada Mana? kalau nggak salah tuh Bambang Pacul dah. Kalau nggak Bukan, salah ya. masa sih? Dia ngasih bunga ke member JKT. Enggak, Oh, bukan Bambang Pacul ya? Gak tahu dia JKT. Dia JKT taunya Setioso, Bos. Gubernur. Sama Heng Ngantung dia tahu. Gubernur. Iya kan kalau ini kan dia yang
tergantung atasan bos. Kalau atasan Iya. bilang itu kan yang viral kan. Iya, Viral, jadi ya Adriano Colby komedian yang namanya politis, Bambang Pacul politisi yang namanya komedi. Iya. Bambang kok Pacul ya kan itu aja udah komedi kan. Iya. Tapi dia banyak ditakuti Oh jelas di dunia lah. politik, ya kan. Bang, saya aja ngomongin tadi member takut. Salah kalah. Tapi itu kalau nggak salah netizen aja yang benerin deh. Gue seingat gue Bambang Pacul seingat gue yang ngasih bunga ke member JKT48 apa? Bukan. Kayaknya bukan deh. Iya, gue seingat gue tuh Bambang Pacul. Cuma coba dicari tuh Bang. Bang Budi tuh ada kok kalau nggak salah. Pokoknya ada. Emang ngerti Bambang Pacul. Iya, Bahwa ada ngasih bunga apa ngasih apa ke Pak Erick member. Thohir kali biasanya gini-gini Pak Erick Thohir. Iya. Iya, pokoknya yang politisi ngasih bunga ke member JKT coba. Coba cari, ada nggak Bang Budi? Johan Budi. Oh iya, Johan bukan, Budi. Oh enggak, Johan Budi enggak ini. Johan Budi tertawa namanya dan Bambang Pacul jadi pemberi gift member JKT 48. Tuh kan Bambang bener, Pacul bener. bener. Gua Postingan inget kok. nih gue bacain detik ya. Postingan anggota JKT48 menerima gift dari pemberi atas nama Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Tuh. Pacul. Iya benar. benar. Beredar dari media sosial. Menepis tapi ini hoax. Oh, orang iya. pakai nama mereka. Iya. Tapi dikirim aja ke sana ya. Iya. Iya. Nah itu makanya gue bilang itu sempat Iya. viral tuh berita itu. Nama TikToknya aja Komandan Pacul bukan Bambang Pacul. Akun dikelola admin. Instagram. Ada TikTok Itu juga. juga ya? Lu nggak Iya. tahu ya lu? Enggak tahu gua. Iya. Dia aja baru tahu Bambang Pacul punya TikTok. Komandan Pacul namanya Iya, ya. Komandan Iya. Pacul. Oh ya nanti di situ dilurusin tuh di acara itu ya. Kenapa itu yang masalah kemarin-kemarin. Betul. Oh jadi ini gara-gara gua baru ini, tahu. gara-gara rapat itu Korea-Korea sama Pak Mahfud MD. Iya. Nah iya itu Iya, kan berarti kan. benar, heeh. Iya. Mau dibahas juga tuh soal Pak Mahfud tuh. Iya makanya kok bisa ya sampai hoaxnya aja soal JKT48 ya, bukan hoax soal KPK, soal yang agak-agak serius, ngerti gak lo? Iya, Hoax iya. politisi kan, Iya. nama Iya. sudah diekspos ya Itu kan, foto atau reshuffle. foto Johan Budinya itu foto yang di tempat kita lagi tuh. Bukan. Coba lu lihat. Iya bukan kayaknya tuh. Enggak. Bukan foto di beritanya. Enggak, Oh, di enggak DPR. Bukan ya? DPR ya. Oke. Iya kan bener kan Iya, tapi betul. ternyata hoax tapi Hoax, ternyata hoax iya. ya. Kaget tuh gue juga baca berita itu, kok bisa? Karena kan Bambang emang Pacul? komedi kan, orang yang sangat serius, politik yang nggak punya medsos ya kan, tadinya kan, sangat serius, sangat analog orangnya dan sangat. Kalau sekarang Pak Ganjar dan Pak Anies kan era, atau Ridwan Kamil kan era media sosial nih, era digital. Iya. Ini sangat analog orangnya dan grassroots. Oh. Jadi kalau dia sampai tahu JKT48 sampai Iya. ngasih Gift gift segala apalagi. itu kan komedik juga tuh. Iya. Iya kayak patah. Patah. Yoi. Gue juga pas baca berita itu bener nih Pak Bambang gitu. Gak yakin juga gitu. Oh gitu. Tapi kenapa pemilihannya yang ini kan sering ya? Berarti per bulan ada acara ini. Ada. Nah ini kenapa pemilihannya Adri sebagai komika, Pak Bambang sebagai Iya, tamu? pertama kombinasinya unik aja buat kita. Pak Bambang Pacul sama Bang Adri kan orang nggak kebayang kapan lagi kesempatan orang once in a lifetime mungkin yang lihat Adri sama Bambang Pacul satu forum gitu kan. Nah terus yang kedua Pak Bambang Paculnya sendiri menurut gua ya menjadi seorang seorang tua yang lagi gandrung di dunia medsos lah sekarang. Oke. Jadi Baru dia- boleh masuk ya. Iya, mulai produktif di dunia medsos ya. Kenapa nggak kita coba benturin aja sama Adri sekalian gitu loh. Iya. Kalau gue punya jawaban yang lebih simple. Apa? Dua-duanya idola kita. Iya. Iya, Adri itu idola kita banget di komedian, stand up komedian, Bambang Pacul di politik, Iya. idola kita banget. Kenapa jadi idola Adri dan Pak Bambang Pacul? Nah, gimana Adri gimana? Iya. Kalau ya karena dua-duanya memiliki kompleksitas narasi menurut gue ya. Ah. Sebagai seorang komedian kan nggak semua orang bisa gampang suka Adri. Iya benar, Iya kan? benar. Iya benar. Nah, sama kayak Bambang Pacul. Sebagai politisi nggak segampang itu untuk suka Bambang Pacul kayak suka Ganjar, suka. Jadi dua-duanya itu adalah orang-orang yang diidolai oleh skenanya masing-masing. Iya. Iya. Ini kayak Korean noodle yang dingin itu loh Bang. Ya, enggak semua orang suka mie dingin ini kan. Dua-duanya ini idola skena. Iya, Gimana orang memandang Adri Betul. di dunia stand up comedian, komika memandang Adri gitu ya. Begitu juga orang politik memandang Bambang Pacul. Betul. Ah. Jadi ini kayak efek rumah kaca versus siapa ya kalau politisi itu. Morfem, Gitu-gitulah. Morfem. Iya, Ya, gitulah. jadi dua-duanya adalah orang-orang yang
diidolai oleh orang-orang yang menjadi pelaku di dunianya masing-masing. Makanya jadi pilihannya jatuh ke Adri sama ini. Sebelumnya siapa? Tamu sebelumnya acara baru ini pertama. Baru pertama. Dan rencananya memang diajak kita pengen bikin per bulan, sebulan sekali. Alhamdulillah bulan pertama udah sold out. Animonya bagus. Oh artinya bisa nih. Bulan depannya Kemal siapa namanya? Patra dan Anies Baswedan kayak cocok juga nih. Siapa yang lebih kita coba yang lebih skena aja. Jadi lebih kecil dulu marketnya. Maksudnya orang nonton Adri itu kayaknya butuh nonton 5 kali stand up lain dulu baru bisa nonton Adri mungkin. Menurut gua ya butuh nonton Kemal 3 kali. Aduh Kemal bosen nih gua gitu. Kayak gua butuh dosis yang lebih tinggi nih. Baru nonton Adri habis itu. Sama kayak Pak Bambang Pacul. Orang udah bertahun-tahun dulu suka Ganjar, mungkin kayaknya Ganjar nih terlalu mudah gue pahami, gue butuh challenge nih gitu kan. Nah baru dia ke Bambang Pacul. Bambang Pacul itu sama kayak menurut gue kesamaannya sama Bang Adi itu sama-sama bisa menjelaskan sesuatu yang relate dan nyata di kehidupan kita sehari-hari dengan sebuah konsep yang lebih filosofis. Nah Bambang Pacul tuh bisa menjelaskan tuh. Adi dia sebut, dia kan punya istilah namanya Korea-Korea. Korea-Korea tuh orang yang kenekatan dan keberaniannya hampir sama kayak teroris, tapi bedanya dengan teroris adalah dia yang mencintai kehidupan Korea-Korea ini. Sementara teroris mencintai keyakinannya. Wah, kita harus mikir tuh, oh iya benar juga ya. Terus dan dia menjelaskan filosofi Jawa itu bagus banget. Misalnya kayak kenapa Arjuna itu katanya adalah lelaki yang bisa menaklukkan semua tipe perempuan Jawa. Namanya lelanange jagat. Lelanange jagat itu. Dan sementara lu jelasin dulu ada 3 tipe perempuan Jawa. Sembodro, Larasati dan juga Sri Kandi. Kalau Sri Kandi itu satu langkah di depan lelakinya. Nah itu tipe perempuan tuh. Kenapa itu maksud satu langkah tuh? Karena dia kalau bahasa kita sekarang alpha female gitulah. Sri Kandi tuh. Sri Kandi. Sri Kandi ini agak susah pakai tema women support women, ini susah bang. Iya. Patra nggak suka nih Patra nih yang Sri Kandi. Nah yang kedua Larasati itu adalah perempuan yang suka membangun modal sosial. Itu suka yang bergaul. Bupuan. Enggak, yang bergaul misalnya dia mau gaul di ibu-ibu arisan, ibu-ibu arisan kementerian biar suaminya bisa naik pangkat gitu misalnya. Itu Larasati. Itu Larasati. Dia misalnya istri lu di antara istri-istri stand up komedian lain dia aktif menggalang arisan segala macam. Nanti kalau lu bikin stand up Kemal diajak lah. Gitu. Akhirnya banyak lu kerjaan lu. Gitu. Itu tipe Larasati. Dia adalah tipe yang suka bergaul, yang go publik dan membawa manfaat untuk suami dan keluarganya. Rumah tangga gitu. Larasati. Nah, yang ketiga itu Sembodro. Itu adalah tipe perempuan yang loyal katanya. Loyal pada suaminya ya dan melayani suaminya tapi cawe-cawe masalah anak katanya. Nah, ini kenapa tuh jadi cawe-cawe masalah? Iya, karena dia memang garisnya garis keluarga. Jadi dia yang paling penting adalah kepentingan domestik internal gitu. Iya, apapun dia lakukan untuk kepentingan domestik anak dan suaminya itu bisa. Ya lu kayak ibunya Forrest Gump itu enggak lu? Maksudnya kan cerita ibu Forrest Gump kan untuk anaknya sekolah tuh dia bisa melakukan apa aja kan. Nah, gitu, tapi berarti dia tidak berbaur seperti Larasati dan tidak alpha female seperti Sri Kandi. Nah, jadi dia di belakang suami nih ya ceritanya ya. Ceritanya gitu, satu langkah di belakang suami. Kalau yang tadi satu langkah di depan suami yang alpha. Sri Kandi. Sri Kandi. Misalnya Bu Mega sama Taufik Kemas gitu dulu. Iya kan? Pak Taufik kan pasti di belakang. Iya, Bu Mega pasti ke depan. Ya Prince Charles dulu sama Queen Elizabeth kan juga gitu kan. Prince Philips ya. Oke. My duty to my country is my duty to my wife. Jadi dia kayak gitu. Nah, kata Pak Pacul yang bisa mendapatkan hati tiga-tiganya itu cuma Arjuna. Ya, karena pada umumnya normalnya laki-laki hanya bisa cocok dan bisa menguasai atau mendapatkan salah satu dari tipe ini. Biasanya kalau lu cocoknya kalau udah sama Sembodro, kayaknya lu nggak bisa lu cocok sama Larasati atau Sri Kandi. Begitupun dengan sebaliknya. Gua ralat budi bukan menguasai perempuan, menguasai teknik untuk mendekatinya gitu kan. PDKT-nya pasti yang pasnya lu bisa tekniknya ini nih. Ini nanti SJW bully dia kasihan kan. Gua ya kan. Harus diluruskan. Analogi. Ada SJW enggak yang nonton lu? Ya ada aja.
Ada aja. Kalau SJW nonton ini, dia dulu yang ditimpe bos. Ya, maksudnya Budi Iya. menguasai Iya. teknik mendekatinya gitu, Iya, menguasai iya. pendekatannya. Nah, yang bisa mendekati tiga-tiganya cuma Arjuna. Makanya dia disebut lanangi jagat gitu Bapak. Ya kan karena bisa dekat tiga-tiganya. Nah, apa senjatanya Arjuna untuk mendekati tiga-tiganya? Madu koro katanya. Madu itu apa, Din? Madu itu manis. Koro itu Madu itu manis. Madu itu manis dan menyehatkan. Nah, iya. lu madu kan sehat kan, Iya, meskipun manis kan. Ya, kalau gula manis tapi nggak menyehatkan. Menyehatkan. Lu Yes, diabetes, iya, diabetes lu nggak Diabetes. bisa On off kan agak susah. Iya, saklar agak soak lo. Iya kan, kalau diabetes kan. Iya. Ya, madu Oke, itu Koro. Madu itu manis dan menyehatkan. Nah, koro itu artinya kalimat. Kalimatnya adalah kalimat yang manis dan menyehatkan kata Bapak Cul. Nah, artinya apa? Perempuan gitu dalam keyakinan orang Jawa ya, letak titik yang harus kamu dekati itu adalah telinganya. Madu koro itu targetnya adalah telinga kan. Nah, dan ketiga tipe perempuan ini umumnya dari pengalaman dan literatur filsafat Jawa yang beliau pelajari itu bisa luluh dengan madu koro. Iya. Ada satu lagi bro ilmu yang kita pahami Iya. sampai sekarang. kehidupan. Ilmu kehidupan nih. Dia punya Pak Pacul ini punya ini namanya kurikulum namanya ilmu kehidupan kita bilang. Itu apa tadi ya? Kalau Jawa tuh etimologi ya istilahnya ya, bukan ya? Apa? Yang tadi Arjuna Sri Kandi itu kalau bahasa mitologi, ilmiahnya mitologi. mitologi. Bahasa oke mitologi. Oke, terus apa Ada lagi? lagi bro, misalnya Bang Budi. gini, kalian itu dalam hidup dan dalam berkarir, dalam berorganisasi, dalam bekerja, jangan pernah lawan dua orang. Dua tipe orang. Yang Nah, ini pertama, penting. Ini dari pengalaman dia ya. Iya. Yang pertama orang yang dikenal Baik. baik. Kalau Kemal ini dikenal orang baik semuanya, lu jangan lawan Kemal. Iya. Karena kalau lu lawan dia orang benci sama lu. Iya. Karena Kemal dianggap baik. Dianggap baik, lu Iya. dilulukan, dianggap baik, dianggap idola. Ya lu nggak pernah pakai politik identitas buat menang pilkada gitu misalnya ya. Itu lu akan dianggap lu jangan lawan orang. Enggak ya. Enggak misalnya kalau ada kan di mana Kan belum ada ya. belum ada nggak ada di Indonesia. Nggak ada Bos. di Indonesia mah. Ada mana di Prancis. Kalau Prancis ya. Iya Prancis ya kan ya. Yang pertama Iya, iya. itu. Kalau Oke. lu lihat survei dan lu lihat kira-kira nih orang banyak diidolakan atau banyak dikenal baik, lu jangan lawan. Oke. Itu pertama. Yang kedua, wanita cantik katanya. Perempuan cantik. Perempuan cantik. Perempuan cantik ini masuk lapangan aja udah 1-0 bos. Iya. Jadi jangan lawan. Dan itu ilmu kehidupan dari kayak gitu-gitu Iya, bos. dia punya filosofi banyak dan bisa menjelaskannya dengan sangat menyentuh menurut gua Iya. gitu. Termasuk bagaimana tipe-tipe lu dari partai apa, bagaimana hubungan lu dengan pasangan. Nah, Jadi atau dia perempuan gitu-gitu lah. gini, gampangnya dia bisa jelasin misalnya tipe-tipe anggota DPR cara memenuhi seksnya berdasarkan Iya. partainya gitu. Oh bisa tuh. Iya, ada. Tapi kayaknya ini belum dipublis sama dia. Tunggu dia dulu ngomong ya. Enggak, itu bahaya. Pak. Iya. Nanti Itu makanya acara. di show itu ada kayaknya keluar tuh. Nanti Soalnya itu kita nggak tanya. direkam tuh ya. Nggak. Nah, Ada direkam tapi gua aja yang megang Iya. rekamannya. Iya. Dan valid, Iya, kata iya, dia valid karena aku punya bukti-bukti bukunya. Dan itu kalau kau runut itu Dinda, itu tipenya sama semua sesuai dengan kategorisasi yang aku buat kata. Oh iya ini pengalaman ilmu Iya. kehidupan. Aduh. Nah Adriano Colby itu juga agak mirip ya. Iya, punya formula-formula yang menurut gua ya punya formula-formula yang bisa bikin orang kaget gitu. Nggak gampang lah ya. Kok dia bisa Nggak lucu gampang ya? istilahnya dia itu itu mah angle gampang. Kalau kata Adri itu nggak angle gampang gitu. Iya, misalnya gua selalu ingat tuh beat dia soal kenapa stiker Happy Family cuma ada di mobil murah itu. Iya. Itu kan nggak angle gampang tuh. Susah itu. Iya, Happy Family dia ada beat kayak gitu emang terkenal dia. Jadi Oke. dua-duanya itu orang-orang yang punya angle nggak gampang. Ini dua-duanya angle susah nih dua orang Mungkin ini. dianggapnya niche secara market, tapi dalam secara ini filosofis dan makna. Itu Ya dia yang niche market banget ya berdua ya. betul. Makanya kita cari tempat yang juga kecil ya. Iya, itu berapa penonton? ruangannya juga nggak banyak-banyak. Semuanya itu total 75. Oh, harga tiket berapa sih? 200.000. Lumayan. 75. Memang niche market banget yang Iya, datang nih. tapi kita Itu belum duitnya semuanya buat bayar Adri itu.
Sudah tentu Pak Bambang Pacul ya kan nggak minta dibayar. Pak Bambang Pacul kan nggak perlu dibayar kok. Tapi kita harus telusuri juga tuh, jangan-jangan dari 73 itu 65-nya orang PDI, kita nggak tahu juga kan. Tapi penting laku bos. Ya sama kayak pas acara gua Petrus sama Lucu Negeri ini. Ya sebagian besar yang beli tiket PKB. Jadi tuh ya, karena ini ada Caimin ya. Iya ada Caimin. Kalau sepi mereka dipancung semua. Iya datang ada bapak-bapak tua pakai jaket PKB udah begitu. Kamu nomor urut berapa? 1 Tum. Umur 5 aja ya. Kamu datang nggak kemarin ke acaraku? Aduh Tum, iya Tum nggak bisa tuh. Oh ya udah oke, pindah dapil kamu. Bercanda Caimin orangnya demokratis. Nggak Caimin gitu. Lucu anak lucu orangnya banget. lucu Tapi bisa di roasting. Iya, iya bisa di roasting. Ferry Amsari aja kena pula lucu sama dia kan. Waduh itu kena banget itu. Bang Ferry mah habis itu kelar itu. Tapi ya maksudnya Bang Ferry juga kena roasting. Tapi Bang Ferry ofensif banget ke Budi Sujatmiko. Budiman Sujatmiko. Budiman dan juga ke Caimin soal kerdus-kerdus duren. Iya kan kalau sampai terakhir dikejar terus kan? Dikejar terus sama Bang Ferry kan baca bukunya Bang Budiman Sujatmiko. Iya kan dia pembacanya. Pokoknya fans berat lah. Jadi tiba-tiba dia bertemu dengan Pak Prabowo ngomongin soal dia bergabung sama PDI, dia cukup emosi. Sebagai SJW Tulen ya dia mengaku ya. Iya, soalnya kan yang dibahas-bahas soal kayak gitu-gitu, maksudnya kenapa Bang Budiman ini gabung ke partai yang Ibu Mega sampai sekarang aja masih memimpin gitu. Yang gitu-gitu. Wah, itu agak keras tuh dia di situ tuh. Bang Ferry itu SJW Jaksel ya dia. Iya, dia keras dia. SJW Jaksel dia. Literally tinggal di Jaksel, Bang. Tinggal di Jaksel, iya. di heart of Jaksel. Gue gak bisa ngomong tepatnya. Iya, tapi ya. rumah bukan ngekos, bukan kontrak. Rumah dan ugal-ugalan, Bos. Lu udah jangan lu. Maksudnya lu ugal-ugalan jangan itu dramatisir dong. Bang Ferry, ampun. Panutanku Bang Ferry. ugal-ugalan tuh maksudnya ugal-ugalan kami kagumnya gitu. Kagumnya. Kagumnya. Enggak, tapi Total Politik ini udah berapa tahun sih berdiri sih sebenarnya? 2020. Oh, awalnya di situ. Pandemi ya berarti ya? Sebelum. Hampir. Konten pertama gue tuh naik 9 Maret. Oh Ya, iya itu pas PSBB mau PSBB. Iya 15 Maret pengumuman PSBB. Nyungsrep lah ente kan. Ya tapi bisa bertahan sampai sekarang sampai 2023 ini. Bertahan di industri ini kan. Wah, langsung bridgingnya paten ya. Nah, soalnya gue lumayan salut lah sama Total Politik. Total Politik tuh menurut gue juga niche market juga lah. Nggak niche juga sih kalau udah ngomongin politik, sebenarnya pasarnya banyak niche lah. Kalau buktinya kita sekarang masih 300 ribuan ya. Berapa sih ya? 320 ribu. Iya, untuk orang yang agak rajin ya. Memproduksi konten, kita satu hari satu konten minimal. Anjing. Iya, media sosial juga satu hari mungkin bisa 3 sampai 4 konten. Jadi ya gitu, untuk konsistensi dan konten yang sangat produktif, 300 ribu dan isu politik ya artinya lambat ya niche lah. Karena pelan-pelan lah yang itu. membedakan gua dengan banyak konten kreator politik hari ini kan gua nggak pakai nama gua sendiri. Ya. Itu juga gua membuat brand Total Politik nempel di kepala orang ini kan kerjanya lebih berat. Oke. Kalau membuat Budi Adiputro atau Kemal nempel, orangnya udah ada sebelum channelnya udah ada gitu. Iya. Ya, kan? Punya market sendiri juga mungkin lebih niche ya, tapi ada lah barang itu. Kemal kan nggak susah, lu ngapain pakai lucunya negeri ini? Harusnya Patra Kemal aja. Kalau di channelnya Kemal Palevi. Iya, itu mah cuma buat ngomongin politik, kayaknya nggak bisa as individu nggak bisa, harus grup kayak Total Politik gitu. Iya. Kalau kebanyakan konten kreator itu pakai namanya sendiri. Misalnya gini deh, Kemal gitu misalnya, lu sebelum bikin channel itu Bang, pasti udah ada audiens lu, orang udah tahu lu di Twitter, orang udah tahu lu di mana. Kalau gua kan memang bikin hal yang dari tadinya nggak ada di kepala orang jadi ada. Nah, niche-nya ini yang Budi maksud tadi, gua lihat gini, karena dari awal kita mau bikin ini, ya, dari awal kita bikin ini, targetnya tuh orang yang sudah suka politik dulu Bang. Oke. Gua nggak lagi berdakwah membuat orang yang dari nggak beriman jadi beriman gitu, nggak kayak Jadi gitu. pendidikan politik untuk anak muda supaya anak muda melek politik enggak. Oke. Ya kita mau bikin adalah sesuatu yang pengen kita tonton aja awalnya. Karena bagi gue pelaku pengrajin di industri politik gitu ya,
gue butuh asupan biar kreativitas gue semakin baik juga gitu, biar kreativitas gue ke-maintain gitu. Nah jadi gue mau ketemu orang, ngajakin ngobrol orang yang membuat gue dan Budi itu tambah pinter juga sebagai pelaku di industri politik gitu. Makanya kita tuh lu kalau di total politik lu jarang sekali melihat konten-konten kan gini. Kalau kita kan gua kan dari 10 tahun di jurnalis politik ya. Iya. Gua tahu formula untuk bikin tayangan politik itu ratingnya tinggi secara TV atau viewersnya tinggi secara YouTube gitu ya. Itu bikin aja debat. Makanya gue dulu sering bikin Nusron Wahid sama Rocky Gerung sama Budiman Sujatmiko. Adu aja tuh. Jadi karena perdebatan itu makin tinggi, makin brutal, itu akan mengerek angka-angka. Oh iya, tapi tadi, ya? Itu Bang, apa yang gue selak dikit, yang Bang Rocky Gerung cabut itu apa itu ya? Dulu sempat viral tuh. Nah itu yang perempuan itu kenapa itu? Jadi itu kan ceritanya gini. Di acara itu Pak Rocky waktu itu kita udah mulai duluan kan, acara itu jam 8. Pak Rocky itu masuk sekitar 8.20 kali ya. Jadi agak telat sedikit gitu. Jadi datang, diskusi udah kita mulai dulu gitu. Oke. Diskusi udah kita mulai dulu, terus Pak Rocky jadi di dalam diskusi itu Mas Nusron Wahid, kita lagi ngomongin P3 yang keluar yang belum keluar dari KIB tapi udah berkoalisi dengan PDI. Nah, dukung Ganjar ya waktu itu ya. Mas Nusron Wahid mengkritik P3 dengan menggunakan istilah ini kayak poligami. Nah, jadi waktu itu Mas Nusron Wahid menurut gua kritiknya valid. Dalam artian ya kalau mau poligami minta izin dulu sama istri sebelumnya. Kan gitu yang sahnya dalam keyakinan Mas Nusron gitu. Atau diceraikan dulu. Atau diceraikan dulu nikah lagi jadinya nggak poligami. Kan? Itu yang Nusron bilang kalau lu harus minta izin karena lu ngomong aja sama kita enggak gitu ibaratnya gitu. Jadi pakai metafora yang mungkin dianggap oleh publik kebanyakan bisa dipahami gitu. Jadi waktu itu Mas Nusron bicara justru menggunakan istilah poligami itu untuk mengkritik langkahnya P3 yang tidak minta izin ke koalisinya sebelumnya untuk pindah ke PDI. Nah waktu itu habis itu Pak Rocky telat datang masuk gitu ya, masuk ke acara itu. Terus di dalam acara itu omongan poligami ini udah puter kan? Ya udah bergulir. Udah bergulir karena konsep itu dipakai Pak Nusron dan gua sebagai host waktu itu setuju karena kritiknya ya menggunakan kata poligami ya memang poligami itu ada caranya nggak sembarangan gitu. Nah justru Mas Nusron mau bilang itu pakai metafor poligami untuk mengkritik P3. Nah terus Rocky marah bilang bahwa kita pakai istilah yang merendahkan perempuan. Ya kan, merendahkan perempuan. Nah, dalam konteks akhirnya gue bingung kan. Merendahkan perempuan di sebelah mana gitu. Karena memang konsep itu poligami itu dianggap Rocky merendahkan perempuan, kita terima dulu. Kita setuju. Misalnya. Oke, kita setuju sama Rocky. Anggap bahwa konsep itu merendahkan perempuan. Gue setuju nih, ya kan? Sama Bang Rocky Gerung. Sama Bang Rocky nih, gue setuju. Gue yakin Nusron pun setuju. Karena apa? Karena konsep poligami itu sendiri dalam acara itu digunakan Nusron untuk mengkritik. Bukan mengiya-iyakan gitu. Ya, jadi karena Rocky telat, jadi dia nggak dapat utuh konteksnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gue sih paham lah ya. Gue sama Pak Rocky ini kan hubungan kita udah lama. Gua kan sering jadi tamu Totpol. Gue dari 2009 udah tahu Pak Rocky gitu. Saat gue masih mahasiswa baru, Budi setelah itu ya. Ya gue 2009 juga. Ya, satu dosen lu Bang. Gue di UI gue kenal. Dia ngajar di FIB, gue di FISIP. Iya. Jadi udah kenal lama. Jadi ngelihat gue dan Budi ini kan kayak ngelihat adik-adik lah buat Pak Rocky gitu ya. Nah jadi mungkin
dia kecewa sama gua sama Budi gitu. Iya, lu tuh gimana sih, lu udah gua ajarin dari dulu, lu masih aja gitu-gitu loh. Tapi itulah Pak Rocky kan, Rocky yang kita kenal, yang kita pahami, yang tetap teguh dengan dia punya pendirian. Soal feminisme dan lain-lain, tapi kita hargai juga. Tapi yang membuat gua juga kecewa sebenarnya sama Pak Rocky adalah dia nggak dengar penjelasan gua dulu atau nggak tahu konteks pembicaraan di situ. Langsung walk out aja. Langsung walk out. Harusnya ya jangan pakai istilah itu dulu. Kalau lu ngomong lagi, gua wall out nih. Kampret, udah jangan gitu dong lo. Gitu-gitu. Kalau gitu gua bisa terima juga gitu. Tapi hubungan baik Bang sampai sekarang. Masih oke lah harusnya. Ya kalau gua sih udah nggak ada berinteraksi gua. Oh udah nggak ada sama Rocky Gerung. Nggak ada. Jadi yang dia abis itu ngomong bajingan apa segala macam, ngomongin soal rempang udah nggak ada urusan. Oh dia ngomong soal rempang juga ya? Ada sempat viral. Tapi gua secara personal tuh nggak ada ambil hati gitu. Tapi untuk urusan politik ya kayaknya gue ada rasa sedikit kecewa lah soal itu. Gitu. Minimal lu dengerin gue dulu. Minimal lu tahu dulu konteksnya apa. Kan lu yang mengajarkan kami berdua ini soal pentingnya diskursus, pentingnya dialog, pentingnya memahami gagasan satu sama lain. Ya kan? Dan kayaknya di situ pertama kritiknya Rocky itu nggak ke gua kan, nggak ke gua dan Budi sebenarnya. Iya. Tapi ke Bang Nusron, karena dari Bang Nusron konsep itu keluar gitu, istilah poligami itu keluar gitu. Dan dari gua nggak pernah ngomong itu sama Budi. Tapi emang karena di dalam sekilas itu gua agak setuju dengan omongan Nusron, kata poligami digunakan untuk mengkritik P3 gitu. Gua aminkan istilah itu. Bukan dalam arti gua membenarkan poligami gitu. Kan itu konsep itu digunakan untuk mengkritik langkah politiknya P3 gitu. Nah, tapi gua terus terang secara pribadi nggak ada persoalan sama Pak Rocky ya, tapi nggak ada kontek-kontekan lagi. Tapi gue juga nggak ngontek gitu, takutnya beliau sensitif sama kita, malah kita yang dimaki lagi. Kadang-kadang kita harus memikirkan ke depan kan. Tapi kita tetap hormat Pak Rocky lah sebagai senior dan hubungan kami kan panjang sama beliau. Nah, tapi mungkin gue ngerasa mungkin dia ada kecewanya, gue juga ada kecewanya. Mungkin belum ketemu aja. Nanti di depan juga gue berharap kalau ada ketemu satu acara pasti kita ngobrol baik lagi. Di beberapa pertemuan dia misalnya kita nggak ada datang gitu, dia tuh mana sih kuya tuh. Masih nanya. Artinya itu masih oke gitu sebenarnya. Kita pun juga sama. Aduh, Rocky lagi gini lagi sama kita, gimana cara ngundangnya ya? Sama, tapi takut aja. Kadang-kadang kita ini kan sebagai junior tuh asimetris ya. Maksud gua gini. Gue nggak dalam konteks membenci Rocky nih, sorry gitu. Iya. Nyor apa tuh? Nyor senior. Oh, maksudnya manggil gitu senior. Rocky. Oke. Jadi gue nggak dalam konteks membenci Pak Rocky gitu, tapi gini, kita ini junior tuh kadang hubungannya satu arah sama senior. Apalagi senior yang banyak berkontribusi untuk perjalanan hidup kita gitu ya. Kalau lu bicara perjalanan bertahan di industri ini Bang Kemal, salah satu orang yang gua anggap berkontribusi membuat gua bisa jalan sampai ke sini ya orang-orang di sekitar Rocky ini, Rocky dan orang-orang sekitarnya, ada Bang Daniel Hutagalung, ada Rocky, ada Robertus Robert, Budi itu Wimar Witular, sama Rocky juga. Orang dekat Rocky semua dan termasuk Rocky gitu ya. Reza Malarangan. Gua itu nggak mau kalau lagi ada masalah gini ya, gua datang nanti dimarahin lagi gitu loh. Meskipun kita kalau datang pasti dimarah-marahin terus juga gitu ya. Tapi kalau dia ngatain kita gitu, sini lu gitu, pasti kita datang. Nggak mungkin enggak gitu ya. Ada yang bilang, lu gimana sama Rocky sekarang? Iya, kemarin gua baru ketemu, ada teman bilang, mana sih 2 kuya itu? Itu artinya gimana tuh? Itu dia masih marah tuh malu. Enggak, artinya kalau udah ngomong kuya, udah baik. Artinya udah baik. Iya. Kita pun cek dia terus gitu loh. Jadi lu ngerti gak sih maksudnya? Gua kalau gua kontak lagi nanti dia nggak balas, jadi beban pikiran buat kami berdua. Kalau dia balas maki-maki, beban pikiran juga. Ya udah
Dit, kita ke masa depan aja. Kalau dia kontak kita suruh panggil kita datang, udah gitu aja gitu. Kita sisain satu wine enak buat lu Nyor. Anjing ya. Ya, tapi dalam ya. kejadian kayak gitu ya kita jadi belajar kan. Iya, iya. Memang Rocky bisa kecewa. Mungkin kalau gue sih berpikir positif aja. Mungkin keluar istilah poligami itu kan dari Bang Nusron. Tapi dia bisa kecewa ke gue dan Budi sebagai junior-juniornya, ya gue terima gitu. Tapi gue sebagai penyelenggara acara kecewa dia all out juga bisa dong gitu loh. Ntar dulu lah, lu pas break aja lah bro, harusnya lah pura-pura pipis kayak. Bikin surprise kayak gue berharap surprise dia balik, ternyata gak balik-balik ya. Nah, soalnya itu viral banget Bang itu di TikTok. Gue sampai nanya ke Patra, kenapa Total Politik tuh sama Bang Rocky Gerung? Gak tahu. Ini baru pertama kali nih gue klarifikasi nih soalnya. Oh siap. Iya benar-benar. Iya. Tapi terus terang ya, gue sama Rocky itu marah bisa. Oke. Dia pun bisa marah sama gue, sama Budi. Tapi kita nggak bisa benci. Ya. Itu karena gimana pun ini orang yang ada dalam perjalanan kita gitu loh, yang berkontribusi banyak dia. Ya kita udah dengerin Rocky itu dalam diskusi-diskusinya, datang ke forum-forumnya itu dari 2009 literally dengerin dia ngomong. Gua tuh masuk organisasi waktu itu dia yang nilai. Ada satu value-value kita, salah satu value-value kita soal keterbukaan, soal demokrasi, soal pluralisme, kesetaraan. Feminis. Itu tuh semua dari jujur paling banyak dari Pak Rocky gitu. Dari dia rajin ngeritik FPI sampai berkawan sama FPI kan. Iya, dari mengkritik SBY sampai berkawan sama SBY kita temenin gitu. Ikutin dia gitu. Iya, dulu itu pernah ya dalam satu forum gitu ya. Ini udah di YouTube juga lama. Iya. Ada Mbak Ayu Tami. Dia baru menang, dia penulis, novelis, baru karyanya baru menang salah satu penghargaan lah. Judulnya Bilangan Fu, dia bilang. Bilangan Fu. Rocky kasih pengantar kan di satu forum. Dia lihat ada Ayu. Ayu, selamat, karya kamu Bilangan Fu sudah menang. Kita juga sedang menghadapi Bilangan Fu baru. Fuck fundamentalis. gitu. Bisa gitu dia. Bisa. Ekspresif. Maksudnya kekaguman gua dan Budi kepada Rocky itu nggak akan pernah berubah gitu. Oke. Ya tapi rasa kecewa ya bisa-bisa aja dalam satu perjalanan gitu. Tapi ya ya intinya kalau gue pakai podcast ini, kalau Pak Rocky nonton ya di sela-sela kesibukannya, ya kalau merasa kecewa terhadap kami minta maaf lah. Gitu. Ampun Nyor. Ampun, minta nanti maaf. gue yang kirim deh, gue WhatsApp. Nyor, nonton menit segini sama menit segini. Kasih aja. Minta maaf. Tapi stand kalian berdua kalau pas kasus bajingan itu gimana? Standnya kalian berdua nih gimana tuh? Bajingan. Iya, yang soal yang kasus Pak Jokowi, kemarin. yang kasus kemarin itu. Jadi membenarkan atau enggak gitu? Ya kalau gue ngelihat posisinya Pak Rocky ya, sebagai orang yang ada di stand kritikus pemerintahan gitu ya. Gue lebih kepada dia sudah ya mencoba ya mengetes market gitu ya. Kalau dulu dia kan pakai istilah dungu kan. Iya. Iya kan. Dulu pakai istilah dungu ternyata ya baik-baik aja, bikin orang emosi gitu. Nah, ini gue ngerasa dia lagi nambah dosis aja. Wow. Kalau gue boleh bersaksi ya, dari zaman dulu udah pakai istilah itu. Untuk hal-hal yang sama sebenarnya, cuma kardus itu kan kardus lu kan zaman kita mahasiswa gitu. Lu ini geng-gengnya Rocky tuh dialognya kayak gini. Aduh, lu lagi ngerti apa nih? Gue lagi nulis bang. Oh, nulis lagi, lu mikir aja nggak benar gitu. Udah kayak gitu ngomongnya memang. Emang emang gitu ya. Geng-geng ini adalah orang-orang yang semua orang itu sinikal. Tapi tidak dalam rangka untuk menjatuhkan atau memperburuk situasi. Iya. Gitu. Tapi dalam arti lu paling pinter, lu merasa paling pinter juga enggak. Ya, tapi yang lain tolol aja.
Iya. Kulturnya kayak gitu emang. Dan gini Bang Emal, mereka ini bisa jadi sinis karena bisa jadi punya sinikalitas yang tinggi karena mereka punya infrastruktur pengetahuan yang di atas rata-rata orang juga. Betul. Gitu. Jadi orang tuh menghargai anjing Kemal nih, ngatain kita soal lucu nih emang dijago sih ya udah lama. Gitu. Dia legend sih gitu. Iya. Kayak Rocky itu ya. Lu tahu nggak kata oligarki itu? Kenapa oligarki? Oligarki itu baru hit kapan lu dengar? Oligarki ini ya ini aja sih semenjak Pak Jokowi kayaknya periode Pak Jokowi ini kan. Tahun berapa? Berarti periode kedua baru 2019 sini kan. Baru marak oligarki bener. Di tempatnya Rocky dulu 2011 sudah bahas buku soal oligarki. Oh gitu. Iya. Oh itu bukan kosakata baru untuk Pak Rocky ya? Bukan. Di P2D dulu kan dia. Iya. Sampai ngundang Jeffrey Winter. Gue MC-nya tuh. Iya. Kan dia yang jadi MC. Iya. Jadi kata itu udah diperbincangkan lama. Ada gua datang ke sebuah tempat diskusi gitu sama geng-geng Rocky itu, gua kan masih mahasiswa. Iya. Unyu-unyu lah dulu kan. Iya. Ikut abang-abang ini, abang pinter ini tuh kan. Kita juga jadi ikut gagah. Ikut gagah rombongan itu dulu kan. Oke. Itu datang ke tempat diskusi itu ada yang ngomong kayak gini. Instruksi katanya. Ini Slavoj Zizek ya? Iya. Oh kita udah bahas ini 4 tahun yang lalu tempat diskusi kita. Nah itu yang kata Budi bahwa infrastruktur pengetahuannya juga solid. Nah dia menggunakan kata bajingan tolol, gua rasa dia lagi nambah dosis. Oke, Pertama. nambah dosis ya. Iya. Karena dungu tadi tidak, efeknya tadi gitu-gitu aja. Udah mentok nih. Ya kan? Nambah dosis itu bisa karena apa? Kekesalannya juga nambah. Pertama mungkin ya karena circumstances juga nambah. Yang kedua, ini ada crowd bos. Iya. Lu kalau yang di harus panggung dibakar, ya. ada tepuk tangan, ada lu mau nggak mau dosis lu harus naik. Naik terus kan. Apa istilah lu tuh? Punchline-nya. Double punchline. Iya, gitu. Sampai tahu-tahu lu nggak lucu. Gitu, ngerti nggak? Nah, ini mungkin ya. Karena konteksnya itu. Nah, tapi dalam struktur kata bajingan tolol sendiri menurut gua Rocky, gua yakin orang yang sangat jeli menggunakan istilah itu. Oke. Dia udah punya perangkat pembelaan, antibiotiknya udah lengkap gitu. Oke. Nah jadi menurut gua apapun yang diomongin Rocky itu di satu sisi ya berlebih, kita bisanya ya buktikan secara hukum. Oke. Ya kalau sejauh ini masih oke secara hukum ya buat gue ya aman-aman aja lah. Ya, karena Rocky tuh gini ya dari 2019. Dia memang menjengkelkan dalam hal itu tapi nggak layak dihukum lah gitu lah. Posisi gue kayak gitu lah. Lu maksudnya ya Pak Rocky ya ampun ya senior ya. Lu gua rasa pakai istilah lain lah. Lebih tolonglah. Ya, lu nggak tau. Lu tuh mungkin dulu nggak ada yang videoin, sekarang lu banyak yang videoin. Hati-hati Jo. Terkenal. Iya karena konteksnya kan orang nggak penuh tangkap gitu. Iya. Dan audiens lu kan ya audiens lu memang butuh kalimat-kalimat yang membakar kan. Dari dulu tuh Rocky sering bilang gini misalnya di beberapa daerah kata bajingan itu justru merupakan bagian keakraban kayak misalnya Jancu di Surabaya, bajingan di Jogja itu kan bajingan kamu malah bajingo gitu. Asu koyo ngono gitu. Itu kan bisa ada keakraban, mungkin agak kesel tapi lu nggak yang gua akan mematikan lu enggak gitu. Kalau gua sih nggak ada, janganlah lu kesel boleh tapi udah nggak usah pakai infrastruktur negara gitu loh, pakai jangan presiden lo gituin lah. Enggak kalau gua ke presiden pun nggak apa-apa kayak gitu. Maksud gua ini masa gitu. Iya maksud gua nggak apa-apa, lu jengkel nggak apa-apa, marah nggak apa-apa, tapi jangan ke polisi gitu loh. Maksudnya? Jangan lapor ke polisi. Oh iya, ini yang laporin kan bukan Rocky. Iya maksud gua jangan dilaporin. Ya nggak usah. Lu ladenin aja, katain balik gitu loh. Iya. Nah, kayaknya itu juga efek domino aja sih Bang. Kalau lu ngatain pejabat negara atau enggak, apalagi posisinya di sini presiden gitu. Pasti akan ada pro kontra yang laporin. Pasti. Karena penerimaan orang kan beda-beda juga Bang. Iya. Gua termasuk orang yang kesel presiden digituin. Iya, gue juga termasuk yang kesel presiden. Karena presidennya tertinggi di negara kita kan. Iya, kalau presiden lu injak-injak ya
semua ya gimana sih maksud gue. Iya. Dan gue lihat di situ bukan kalimat keakraban seperti yang biasa bajingan lu ringan. Ngerti gak lo? Betul. Mungkin tensinya itu ya itulah. Tapi kesel ya. Mungkin lu nggak setuju orang yang gue sedikit banyaknya ya. Gue terus terang aja. Ya ada hal yang menurut gue sangat fundamental dan Pak Jokowi berhasil lakukan. Beberapa hal lah. Kalau lu mau diskusi dalam soal itu gue siap lah nanti di kesempatan yang lain. Tapi pas sebelum kita udahan gue mau nanya itu berdua juga untuk closing statement. Tapi maksud gue adalah kata bajingan itu membuat gue juga Rocky kenceng banget nih. Apa Rocky nggak bisa cari konsep diksi lain yang sama menohoknya tapi memunculkan kimia yang sama gitu ya. Kimia yang sama menohoknya tapi bisa memicu perdebatan publik yang lebih konstruktif juga gitu loh maksud gua. Ya kan kayak kata oligarki, jadi orang belajar soal oligarki apa. Iya kan. Oligarki itu kan sebenarnya gini, Bang Kemal, kalau secara teori politik gitu ya. Kalau lu lihat gembel itu adalah wajah ketimpangan dari bawah. Kalau lihat oligarki itu adalah wajah ketimpangan dari atas. Oh jadi dibalik point of view-nya dibalik. Dibalik. Kalau gembel tuh ada di bawah, kalau oligarki itu ada 5%, 10% di atas. Nah ini kan sebenarnya produk derivatif dari teori ketimpangan sebenarnya. Nah kata itu digunakan, oligarki itu digunakan menurut gua sangat bagus. Yang kemudian memberikan dampak pengetahuan dan edukasi politik kepada publik. Nah orang-orang di level Pak Rocky gue ekspektasinya ada di situ. Nah gitu, ekspektasinya gue ada di situ. Ketika dia ngomong dungu misalnya. Dungu itu dia terjemahin jadi cacat nalar. Nalar itu apa? Nah orang berdebat soal itu. Ini menarik menurut gue. Nah ketika pakai bajingan tolol. Nah gue apa bajingan katanya? Apa penjelasannya dia? Ini apa kata pujian kan menurut dia? Iya pujian. Tapi kan nggak gitu, kita tahu semua gitu loh. Lu bandingin sama dua kalimat Rocky yang gue pasti apal ya. Yang pertama gini, misalnya kita ber-20 ada dengerin dia ceramah. Dari 20 orang di sini kalau ditukar tambah IQ dengan 560 anggota DPR masih kembali tuh. Kalian tuh masih lebih banyak kalian. Nah itu kan enak tuh. Atau misalnya gini, satu ininya dia bagus banget, dia bilang gini, mungkin lu juga pernah dengar cara ini kalau udah debat nggak mutu gitu ya, dia yang lu tering kan debat-debat nggak mutu yang apaan sih dikit-dikit kofar kafir misalnya kayak gitu ya. Cara menghormati badut adalah dengan menertawainya. Ayo silakan ketawain. Nah itu kan berkelas ya. Iya sama. Dan itu Pak Rocky semua. Rocky ya mempopulerkan misalnya kebun bunga boleh dihancurkan perompak tapi tidak ada yang bisa menahan datangnya musim semi katanya. Ya, itu puitik gitu. Gua punya ekspektasi yang puitik terhadap Pak Rocky. Dan untuk mengatakan bajingan tolol itu. Jadi Jokowi, kayaknya dia punya perangkat yang lebih dari itu aja. Harusnya ya. Mungkin harusnya. Karena ini crowd bos. Crowd ya. Tadi konteksnya crowd. Kalau gue sih pikir itu. Tapi Pak Rocky ya udahlah, Pak Rocky kita hormati ya, mudah-mudahan lancar semua. Amin. Secara demokratis aman. Karena kita juga berharap tokoh-tokoh misalnya yang ada di luar pemerintahan, orang yang dengan infrastruktur, basis value, pemahaman yang selengkap Pak Rocky ada di barisan pengkritik atau oposisi, itu juga bagus. Memberikan warna yang lebih konstruktif harusnya. Karena ya gitulah, kalau konstruktif bukan dalam definisi kritik tuh harus ada solusinya. Enggak. Tapi punya value, punya nilai minimal ngasih nuansa estetika di hati kita ketika dengerin. Dia selalu nggak butuh ada solusi ya. Iya, nggak butuh. Itu bukan tugas pengkritik juga. Artinya ada orang yang paham betul soal pluralisme, kebebasan, soal demokrasi, human rights itu ada di sisi ini. Jadi kita juga merasa oh ini aman nih, nggak kemana-mana. Harusnya Rocky itu agen kebebasan itu yang ada di sana gitu. Jadi menurut gue ya Pak Rocky harus juga dihormati juga menurut gue ya, yang ada di sana. Gue kesel dengan statementnya ya, maksud gue karena ekspektasi gue sudah sangat tinggi terhadap kritik-kritiknya Pak Rocky, yang mana gue yakin
kritik-kritiknya Pak Rocky itu kalau Pak Jokowi baca kritiknya Pak Jokowi pun ketawa kadang-kadang tuh. Nah gue punya keyakinan itu lucu juga Rocky gitu. Iya. Dan kayaknya gitu deh. Iya kayaknya gitu dengan kemampuan. Pak Luhut, lihat kayak gimana interaksi Pak Luhut sama Pak Rocky. Kan akhirnya kan ini aja kan, cair aja kan. Pernah di acara kita ya dia ngomong. Apa tuh? Apa namanya? Hatta, Syahrir mengelilingi kekuasaan Bung Karno. Kalau Pak Jokowi dikelilingi Luhut dan Muldoko. tapi Pak Luhut Pak Jokowi, Pak Bung Karno dikelilingi intelektual, dikelilingi pikiran katanya kan. Pak Luhut apa katanya? Lupa gua pakai istilah itulah. Ya, tapi intinya itu keren Rocky gitu loh. Gue pernah punya pengalaman pribadi ya 2019 sama Pak Rocky. Ini menarik bos. Pak Rocky itu waktu itu kita lagi bikin diskusi. Pak Rocky datangnya agak telat waktu itu. Gue bilang, lo kemana sih Nyor? Lama banget. Gue bilang, iya sorry bos. Gue habis nyeramahin 2 orang yang kita bisa anggap sebagai agak kelompok fanatik gitu ya di agama ya. Yang ada waktu itu di kelompok tertentu gitu ya. Gue gak sebut namanya. Gue habis ceramahin orang si A dan si B soal LGBTQ hak-hak LGBTQ dan feminisme. Terus mereka gimana? Terus mereka gimana Nyor? Oh mereka bilang bener juga Pak Rocky, bener juga Pak Rocky ya. Itu dia tunjuk Astron, lu gak mungkin lu dapat didengerin sama mereka lu gitu. Tapi jadi gue selalu percaya iya ya, bersyukur gue punya Rocky yang ada di sana sehingga ada rem juga untuk membuat kritik-kritiknya lebih paling nggak lebih estetik, lebih punya value yang lebih baik lah. Itu kayak lo datang ke stadion, lo kan penggemar MU ya? Enggak, Milan sama Valdo. Habis dibantai kita kemarin 5-1. Anjing Inter Milan. Gue Milan zaman Sebastiano Rossi sama Demetrio Albertini. Kayak lu datang ke stadion ternyata pertandingannya gitu-gitu doang gitu. Nah itu ya perasaan gue ketika dengar Pak Rocky ngomong apa namanya kok golnya 1 itu pun penalti gitu. Gue ngerasa itu aja keselnya. Aduh udah capek-capek ke stadion. Ternyata nonton teriak-teriak dari awal gol 1 itu pun penalti. Gitu. Kayak lu nonton ini tuh Italia Catenaccio. 90 menit plus 2 extra time diserang terus. Serangan balik. Iya, serangan balik sekali gol aja. Terus waktu zaman Dinosaur pelatih itu kan maksudnya. Tapi kalau itu keren Catenaccio itu defense itu is still art. Iya, ini kan bicara lu memuaskan nikmat-nikmatnya nonton bola adalah golnya banyak dan kick and rush. Cepet. Nggak yang parking bus kayak Mourinho Inter Milan lawan Barcelona dulu. Ini bicara kenikmatan dalam menonton bola. Betul. Nah, kira-kira yang kesel gue dalam hal itu ke Pak Rocky. Iya kan gue berharap ada estetika, ada ini, tapi itu cuma jadi ekspektasi gue doang. Tapi gue rasa itu, gitu. Dengan Pak Jokowi tidak melaporkan artinya Pak Jokowi juga masih membuka ruang-ruang kebebasan, ruang-ruang orang mengkritik, dan ini menurut gue harus kita apresiasi. Dimana Pak Jokowi menghargai kebebasan dan kritik yang mungkin buat sebagian dari kita kayaknya lu kelebihan deh bos gitu. Dan Pak Jokowi masih membiarkan itu dengan kerja gitu. Kalau gue sih menurut gue itu udah par excellence. Kalau gue lu nggak setuju sama orang, lu kesel sama orang, ajak ngomong aja. Iya benar. Itu yang membuat lu itu betul-betul. Tapi kok lu menghindari orang? Gue nggak menghindari. Apa? Pak Rocky? Bukan. Siapa? Oh, enggak. Pak Rocky enggak, gue Pak Rocky nunggu dipanggil gue. Iya Pak Rocky disuruh panggil kesini lu malam ini berangkat gue. Lama-lama ini kita pernah sekali ya. Kuya, kesini lu, datang gue. Lu pernah kasih tahu dong Pak Rocky tiba-tiba telepon video call coba. Iya video call. Lu telepon gue ya? Hah? Siapa yang telepon? Ayo udah lu sini dulu lah. Berangkat gue langsung tempatnya bos. Lu tau gak? Lu dia pengen minta tolong, dia pengen minta ayo lu kesini dah ke rumah gue gitu. Itu aja harus yang kita dulu salah. Lu ngapain lah telepon gue sih gitu. Gue lagi naik gunung nih. Ya kan gue siapain lu. Sini dulu lalu. Ternyata dia sendirian di situ. Oh makanya disuruh berangkat. Jadi gitu. Tapi enaknya Pak Rocky memang posisinya udah nggak usah gabung anggota dewan, pemerintah udah nggak perlu. Udah di sini aja udah. Artinya tuh udah di sini. Jangan-jangan kalau dikasih jabatan belum tentu comply juga. Sama satu orang yang kayak gitu juga Bang Faisal Basri. Bang Faisal Basri itu top kan, ekonom top secara pokoknya par excellence lah. Tapi giliran berkali-kali dia mengaku berkali-kali ditawari jabatan yang agak serius level dirjen segala macam. Beliau nolak.
Karena kan Bu Sri Mulyani itu kan teman baiknya dia. Iya, Sama-sama direktur LPM UI gitu-gitu. Khatib Basri juga begitu. Ditawari berkali-kali jabatan yang ya you name it lah, siapa sih nggak mau jadi dirjen pajak, dirjen bea cukai, dirjen apa-apalah gitu lah misalnya. Nggak mau karena buat dia mungkin gue belum tentu pantas dan gue belum tentu bisa nyelesain masalah itu. Tapi gue bisa mengkritik dan membawa lu lampu ketika gue lihat ada kegelapan yang sistemik di situ. Bang Faisal ngomong gitu. Ngomong di tempatnya Bang Faisal. ngomong. Gue takut aja. Gue takut. Ngomong kan Bang. Kalau sama kita kan ngomongannya serius-serius terus kan. Mana bisa negara dengan pendapatan 2.000 setara dengan 11.000. Ini kan gak masuk akal nih G20 nih. Kalau sama kita kan gitu-gitu kan. Nah balik lagi, gue mau bikin sesuatu yang bikin gue ngerasa bertambah pengetahuan. Dengan acara itu termasuk. Iya, jadi talk show di Total Politik itu tujuannya untuk gua Budi sebenarnya. Biar nambah ilmu ya. Syukur-syukur kalau yang nonton ada manfaatnya kan. Iya. Karena kita dikritik ini apaan sih, bercanda-bercanda doang isinya, ketawa-ketawa ngekak-ngekek nggak jelas sih mana nih. Anda pesan-pesannya. Anda nggak tahu capeknya kami. Karena gini, gue bertahun-tahun di TV ya, TV acara politik, formulanya dan masih dilakukan mungkin sama TV-TV yang punya acara-acara politik sampai sekarang, isinya debat bos. Once lo debat makin tajam, lo kalau perlu ada baku siram gitu ya, itu naik tuh rating. Nah ini kita pengen hadirin yang beda gitu. Debatnya yang komedi. Nggak apa-apa kita naiknya pelan-pelan, tapi ada pesannya. Kita pun juga sama, kita juga sama kayak Pak Rocky. Ada komedinya. Ditambah dosisnya dikit, oh ternyata kejang-kejang ya kita turunin. Juga sama. Ya kan lu stand up juga kayak gitu kan pasti. Iya. Dan asiknya kita nih di podcast ini Bang Kemal, editor ada pada kita. Iya kan, kalau kita anggap kayak kelewatan gue. Potong atau di bip deh bip. Ya enggak? Iya bener, enaknya gitu. Iya. Makanya nanti gue juga makanya sejauh ini emang respect sama Total Politik soal itu sih. Sampai kita di acara bareng yang Putri Tanjung itu bilang Total Politik pergerakannya oke untuk yang baru di 2020 gitu. Lu lebih lama lu kan. Iya. Gua kuliah aja nonton lu dulu. Iya 2012. Gue baru nonton Comic 8 kemarin bos. Baru 2 minggu lalu lah. Umur 20-an masih, sekarang udah 30. Gondrong pakai topi-topi gitu. Iya, ganteng juga abang gue nih megang-megang beceng ini kan. Iya. Baju-baju flanel dulu kan dia kan. Bener, tapi ya udah apa nih, itu udah lama banget soalnya. Makanya jadi gue salut sama Total Politik sekali lagi. Nanti kalau ke depan acaranya sukses terus, nanti pokoknya ingat Pak Anies, Patra Gumala dan saya. Iya, cocok. Tapi ini apa? Kita bikin episode kedua aja tuh. Boleh. Kalau Pak Anies bisa. Tapi kemarin mangkir kan di acara Anda kan. Iya, kalau enggak Kaisang aja dah, suruh dah. Ya enggak, itu kita enggak berani, Bos. Tapi balik lagi nih soal Pak Rocky tadi. Kenapa Rocky lagi sih? Enggak, soal ini gue ada yang mau gue kasih lurusin dikit lah gitu. Oke. Maksud gue gini, kita kalau masalah berargumen, masalah beda pendapat gitu, itu nggak usah pakai lapor-lapor polisi lah gitu. Oh iya, setuju. Iya, masalahnya beda pendapat, sakit hati gitu. Karena terlalu sayang gitu negara ini kita minta ngurusin perasaan kita gitu ya. Bahkan beda keyakinan pun gue yakin lo kagak, itu gak usah lapor polisi, itu kasih capek bos. Betul. Maling-maling yang beneran pinjol segala macam tuh nggak diurus gara-gara ngurusin ente punya laporan, tau gak lo? Ya dan ini pesannya dari Prof. Greg Barton, ini seorang penulis biografi politik. Oke. Dia yang menulis biografi Gus Dur, berapa tahun dia kerja Dit? Dari tahun 94 dia sama Gus Dur baru jadi 2001 tulisannya. Jadi sekitar 7 tahun. Dia authorized biografer orang dari Australia yang mendapat otorisasi dari keluarga Gus Dur untuk menulis biografi resminya Presiden Gus Dur. Sampai orang jokesnya dia anak sulungnya Gus Dur gitu. Ada jokesnya gitu. Nah, dia punya kata-kata gini, ini menarik buat gue. Ini perlu gue share di sini. Dia bilang gini, bad ideas itu nggak boleh dihukum. Yang boleh dihukum adalah bad behavior. Bad ideas itu misalnya lu bilang Bang Kemal bilang bulan itu terbuat dari keju.
ya udah jangan dihukum Bang Kemal. Iya, bumi itu datar. Iya, jangan dihukum. Kalau lu tersinggung gara-gara itu ya nggak boleh dihukum, itu pikirannya dia, itu Ya, keyakinannya dia. Lu hadirkan fakta untuk melawan pendapat itu. Iya. Atau debat aja gitu. Tapi bad behavior itu harus dihukum. Nah, misalnya nih gue bilang ya Bang Kemal itu pernah maling duit gua gitu misalnya. Ya. Itu kan memfitnah lu. Yang mana lu gak pernah maling duit gua faktanya kan. Iya. Ya itu bad behavior. Kenapa lu orang yang gak maling lu bilang maling gitu. Nah disinilah sebenarnya kita harus jeli melihat yang mana bad behavior, yang mana bad ideas. Yeah. Kalau menurut gua Rocky itu masih di bad ideas. Ya, jangan dihukum. Jangan nggak boleh dihukum. Bad ideas katain balik aja. Lu boleh nggak suka, lu boleh galang kata-katain, tapi jangan nggak usah lapor polisi. Iya, kalau bad behavior lapor. Misalnya Rocky bilang Pak Jokowi pernah lempar kaca rumahnya gitu misalnya. Ya, jadi fitnah. Iya kan nggak pernah faktanya Pak Jokowi lempar kaca rumah Rocky lewat Sentul City itu kan nggak pernah gitu ya. Dan dalam sejarah politik kita, kalau kita runut, Pak SBY pernah melaporkan seseorang politisi waktu itu wakil ketua DPR ya, itu ke polisi, Pak SBY sendiri yang melaporkan. Karena Pak SBY waktu itu diisukan punya istri lagi poligami sebelum ini ya. Pokoknya itulah sebelum masuk yang militer, yang literally itu bohong. Iya. Oke. Jadi kayak misalnya nih, kalau misalnya ada capres yang diisukan nyekek itu, kalau emang bohong tuh bisa tuh. Bisa bisa. Karena kalau faktanya enggak ya. Iya. Itu Haris Azhari mana? Azhar. Azhar. Iya, Azhari itu siapanya Ayu Azhari. Iya, makanya kalau jadi Ayu Azhari. Itu model video. Iya, Haris Azhar gimana? Iya, itu bad idea apa bad behavior tuh? Itu kayaknya dilaporkan kan? Makanya itu susah itu. Tapi kan lihat kita udah naik peradilan, kita lihat aja. Kita lihat aja peradilan gimana. Ya, kalau gue sih punya keyakinan kayak gitu. Iya. Selama itu bad ideas ya, lu bilang Kemal jelek gitu. Ya itu kan keyakinan gue bilang lu jelek. Suka-suka gue, ngapain lu bisa hukum gue kan gak bisa gitu. Ya lu tinggal aja tinggal bawa cewek cantik aja 2 biji kan misalnya. Oke gak apa-apa gue jelek tapi gue punya 2 cewek. Misalnya gitu misalnya. Anjing bagus juga tuh bad ideas jangan dihukum, bad behavior baru. Nah tapi ini tadi gue penasaran nih sebelum udahan ya. Sebenarnya ada 2 Bang. Pertama nanti prediksi Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo. Cuma yang Pak Jokowi gimana? Ini kan mau udahan nih Pak Jokowi nih. Jadi gimana kepuasannya, gimana kekecewaannya apa? Emang mudahan. Iya kan tidak enggak maksudnya pemerintahannya Pak Jokowi kan mau udahan juga itu. Emang mau udahan Pak Jokowi. Iya Pak Jokowi kan enggak 3 periode juga. Ya gimana kepuasannya apa, kekecewaannya apa? Kan ini tapi kan Pak Jokowi per hari ini approval ratingnya tinggi banget menurut lembaga survei. Itu survei bener enggak itu bukan survei kelompok? Gue melihat dari survei yang benar sampai yang enggak benar pun juga masih sama-sama mirip-mirip lah hasilnya. Iya. Iya kan, survei yang gua tahu partisannya sama A, sama B, sama C bagus semua. Rata-rata sih hasilnya nggak jauh berbeda. Happy lah. Lebih kaya belum tentu tapi kita happy lah. Happy itu kan. Pak Jokowi menggunakan kekuasaan secara efektif. Oke. Itu kelebihannya. Kekecewaannya. Kekecewaan terhadap Pak Jokowi menurut gua salah satunya adalah ada hal-hal yang basic gitu ya, hal-hal yang fundamental yang selama ini kita berharap banyak gitu untuk Pak Jokowi sebagai seorang yang lahir dari rahim demokrasi itu dapat beresin. Misalnya kita nggak tahu idenya Pak Jokowi soal reformasi partai politik. Lu gini gue tanya deh, lu sama partai politik percaya nggak? Ya ini maksudnya pertanyaan personal apa pertanyaan? Gak jawabannya ini namanya. Iya. Lu rendah kan kepercayaan lu sama partai politik? Iya rendah. Rendah kan sama. Iya. Itu hasil surveinya partai selalu menjadi bagian yang terendah. Iya. Nah artinya apa? Menurut gua pemerintah hari ini itu tidak punya formula ya untuk memperbaiki kehidupan berdemokrasi kita. Oke. Karena menurut gua sumber dari persoalan kehidupan berdemokrasi itu ada di partai politik. Ketika lu bisa perbaiki kehidupan di partai politik, ketika
partai politik bisa menjalankan fungsi-fungsinya dengan tepat, itu setengah persoalan bangsa mungkin udah selesai. Menurut gua. Ya. Misalnya ya, gini deh. Korupsi. Ya. Kita contohin korupsi nih. Karena biaya politik mahal gitu misalnya. Pertanyaannya begini. Udah tahu biaya politik mahal. Satu partai itu dapat duit per tahun berapa sih? PDI itu partai pemenang pemilu itu dapat sekitar 27 miliar per tahun kalau gua nggak salah. Oke. 1.000 per suara. Padahal udah ada rekomendasi dari KPK dan LIPI ketika itu untuk membuat angka ideal dana parpol itu sampai 16.000 satu suaranya. Sekarang 1.000, 16 kali lipat. Nah sekarang gini deh, partai politik lu harapkan melahirkan pemimpin, lu harapkan untuk melakukan pendidikan politik, lu harapkan untuk menghadirkan ide-ide yang inovatif dalam kehidupan bernegara, ya kan? Lu harapkan menjalankan tugasnya, tapi lu nggak suka, walaupun lu nggak suka istilah petugas partai misalnya, ya kan? Tapi mereka tuh punya tugas gitu, yang harusnya bisa berjalan optimal semuanya. Nah sekarang gini, dari mana mereka dapat duit untuk pilkada yang ratusan miliar? Kucing-kucingan kan? Ya. Nah menurut gua Pak Jokowi sebagai orang yang lahir dari rahim demokrasi mestinya memiliki gagasan dan pikiran gagal meregulasi yang mampu mengempower kehidupan berdemokrasi kita. Salah satunya adalah memperbaiki sistem pendanaan parpol deh. Misalnya ya, kalau gue ya, kita mau model dari mana? Amerika Latin. Amerika Latin itu saksi dibayarin oleh negara. Misalnya kita 800.000 TPS nih. Kalau satu TPS cost per unitnya bagi satu partai 1 juta, at least partai itu dapat 800 miliar. Itu model di Amerika Latin dan sekitarnya lah ya. Iya. Ya 800 miliar, sementara dana parpol kita partai pemenang pemilu PDI 27 miliar setahun. Gimana logikanya 27 miliar setahun bisa bayarin saksi di 800.000 TPS lebih? Kan tekornya agak banyak, sisanya lu cari dari mana? Ya, kucing-kucingan. Kucing-kucingan itu akhirnya ditangkap KPK, kita rayain, wah itu penjahat gitu, maling segala macam. Tapi regulasi yang tepat nggak lu ciptain. Itu pertanyaan gue buat Pak Jokowi. Misalnya ya, kalau di Amerika ada istilahnya lobbyis. Oke. Lobbyis, misalnya Bang Kemal datang ke gue untuk proyek apa gitu misalnya. Oke, saya Kemal dari Partai Demokrat dapat duit misalnya 1 miliar, saya declare. Ini 20% saya bayar pajak ke negara. 80%-nya bisa untuk donasi atau funding di partai politik. Oh jelas ya. Jelas, jadi declare. Ntar proyeknya jelek lu yang disalahin. Ya. Iya kan? Fair gitu. Fair. Jadi ada sistem fair walaupun banyak kritik juga belakangan. Misalnya sistem PAC terlalu dikuasai oligarki dan lain-lain. Tapi minimal mereka udah punya satu aturan main yang solid. Misalnya kayak AOC, Alessandra Ocasio-Cortez, salah satu anggota DPR dari New York di Amerika. Dia di DPR-nya Amerika gitu ya. Itu bisa fundraise sampai $5 juta lebih untuk pilkadanya. Untuk pemilunya. Dari warga duit masuk. Karena apa? Ya misalnya macam-macam gitu ya. Jadi model-model fundraisingnya jalan gitu. Nah menurut gua salah satu hal yang menjadi sumber persoalan korupsi dan lain-lain adalah menata sistem pendanaan partai politik. Pada partai politik. Menurut gua, lu boleh nggak suka partai itu fakta. Oke. Ya, karena apa lu nggak suka? Mungkin karena memang mereka nggak jalanin fungsinya secara optimal. Oke. Tapi satu-satunya institusi yang memiliki legitimasi mewakili suara rakyat dalam pengambilan kebijakan menurut konstitusi kita cuma partai politik. Nggak ada yang lain, bos. Iya benar, nggak ada. Nggak ada yang lain di dalam konstitusi kita nih. Iya benar. Iya kan? Iya. Nah artinya adalah membenahi partai suka atau tidak suka itu adalah tugas konstitusional. Partainya berhasil dibenahi, satu negara berhasil. Setengah masalah negara selesai. Setengah masalah negara. Benar. Iya itu menurut gua Pak Jokowi di sisa pemerintahannya ini gua nggak tahu apakah ada inovasi yang dilakukan. Kayaknya sih belum gua lihat. Tapi at least
yang sejauh perhatian gua hari ini, Pak Jokowi adalah pemimpin yang berhasil dalam infrastruktur, pemimpin yang berhasil dalam membangun ya manusia oke lah ya, IPM naik segala macam, dia menjalankan dengan baik, ekonomi bertahan setelah pandemi kita oke semua. Tapi satu yang harusnya dia juga benahi adalah perbaikan demokrasi kita, karena Pak Jokowi itu lahir dari sistem demokrasi yang berjalan. Ya. Kalau nggak ada demokrasi kayak sekarang, Pak Jokowi mungkin nggak ada gitu. Nggak mungkin ya. Iya kan. Jadi itu menjadi hal yang membuat gua agak kecewa ya, kritik untuk Pak Jokowi 10 tahun pemerintahannya. Malah ada tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi cawe-cawe di partai politik malah. Iya kan, di sisi yang lain perbaikan partai politik nggak berjalan, tapi tuduhan-tuduhan terhadap Pak Jokowi ikut campur terhadap arah partai. Kemarin data intelijen saya tahu arah partai gitu, itu muncul di publik gitu. Wah. Nah jadi menurut gua ini tanda tanya lah. Kalau dalam banyak hal kita respect sama Pak Jokowi udah berhasil gitu, tapi dalam membangun demokrasi yang berkualitas, kualitas demokrasi yang bisa menjawab persoalan publik gitu ya, itu masih still question mark buat gua gitu. Oke. Kalau Bang Budi apa Bang soal Pak Jokowi sama itu? Enggak, gue singkat aja. Pak Jokowi itu orang yang kita kenal berani menantang risiko, berani tidak populer dan memutuskan hal-hal yang besar meskipun itu berat untuk diciptakan. Tapi Pak Jokowi orang yang berani mengambil risiko itu dengan segenap kekuatannya dia. Harusnya apa yang tadi Ari katakan, Pak Jokowi berani untuk mengambil risiko itu. Meskipun tadi kan berpihak kepada partai politik, ngasih uang kepada partai politik, memberikan atensi dan power kepada partai politik itu dianggap tidak populer karena party ID-nya rendah. Orang kayak Kemal gak suka partai, kayak kurang populer. Harusnya mungkin apa yang Ari tadi katakan, Pak Jokowi berani mengambil alih itu karena ini tidak populer tapi baik untuk demokrasi kita. Kayak minum obat aja, pahit tapi mungkin bisa bikin lu lebih sehat. Operasi juga kan sakit tapi membuat lu lebih baik kan? Iya, membuat lebih baik. Jadi itu menurut gua yang sangat kritikal dari pemerintahan Pak Jokowi. Ya karena Pak Jokowi ngerti bahwa orang itu masa mengambang, orang punya antipati terhadap partai politik dan lain-lain. Sehingga Pak Jokowi mengikuti demand itu membuat approval ratingnya selalu tinggi gitu. Tetapi dengan approval rating yang udah tinggi ini, Pak Jokowi ya bikin perjudian lah gitu. Soal KPK ya banyak yang nggak setuju. Soal menganggap melemahkan KPK dan lain-lain. Pak Jokowi itu naikin BBM di masa pandemi. Berani. Membiarkan mungkin putra dan mantunya berlaga di pilkada ketika masa pandemi, puncak pandemi, berani. Harusnya seperti ini juga dengan keberanian Pak Jokowi yang paten gitu, ya, bikin kita IKN ya, Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Baru, berani dengan segala macam kita punya obstacle dan kekuatan kita gitu ya, secara fiskal, secara macam-macam harusnya. Pak Jokowi adalah seorang pemimpin yang terlalu optikal menurut gua. Jadi orientasinya sangat optikal. Oke, optikal tuh maksudnya yang tampak mata. Oh iya, berarti keberhasilannya tuh pengennya dilihat yang tampak mata, sementara regulasi tadi kan tidak optikal. Intangible. Jadi hal-hal yang intangible ini menurut gua juga perlu mendapat perhatian lebih dari Pak Jokowi gitu ya. Yang selama ini pendekatannya sangat optikal. Ya semoga next presiden lebih tidak optikal ya. Ya perlu optikal juga Bang. Tapi proporsional gitu. Ya maksudnya 50-50 lah ya. Iya proporsional. Ya. Gus Dur tidak optikal tapi tidak kita optikal. Rasakan 10-15 tahun kemudian kita rayakan Gus Dur setiap tahun dengan gila ya, kita bisa punya Imlek, gila ya, TNI Polri bisa demilitarisasi bisa terjadi, TNI bisa kembali ke barak, TNI Polri dipisah, istana lebih desakral, udah nggak begitu sakral seperti zaman Orde Baru. Iya ya, nggak ada yang dibangun, mungkin nggak kelihatan yang dibangun tapi kita baru kerasa dalam jangka panjang. Nah mungkin Pak Jokowi mungkin apa yang tadi kata Ari, risiko yang diambil mungkin tidak terlihat optikal tapi untuk demokrasi yang lebih sehat akan bisa dirasakan dan 20 tahun kemudian ini kita akan bilang Pak Jokowi paten. Ini kayak undang-undang misalnya Ciptaker gitu misalnya. Dapat penolakan besar segala macam.
ya itu tidak optikal menurut gua. Tapi Pak Jokowi bangun itu di ekonomi. Iya. Ya mungkin ya kerusakan atau kebaikannya nanti baru kita rasain 10 atau 15 tahun lagi. Ya. Kalau itu menghasilkan kerusakan 15 tahun lagi ya kita akan mengumpat bahwa kepemimpinan sebelumnya punya masalah. Tapi kalau itu berhasil membuat kita negara maju, ya kalau misalnya lu penghasilan lu sekarang 40 juta sebulan, kalau kita jadi negara maju itu Bang, penghasilan lu jadi 120 juta sebulan karena naik 3 kali lipat gitu. Ya, ada apa gaya hidup juga naik, apa namanya semua harga jadi naik ya kan? gitu. Misalnya ya kan di 10 tahun lagi kita akan terima kasih gitu. Nah, jadi resiko-resiko kayak gitu yang menurut gua Pak Jokowi belum banyak masuk gitu. Di ekonomi oke, tapi di kehidupan politik dan demokrasi kontribusinya masih paling minim di antara yang lain gitulah bahasa amannya. Satu hal yang sangat maju ya. Bahasa amannya. Satu hal yang sangat maju ketika Pak Jokowi mulai misalnya mungkin belum meminta maaf, tapi mulai negara mengakui bahwa ada kejahatan dan pelanggaran HAM yang serius di masa lalu. Ya, mengakui. Soal Aceh, macam-macam tuh dom di Aceh, macam-macam peristiwa 65 itu diadres sama negara, diakui. Dan korban-korban yang mendapatkan yang korban-korban yang terlitigasi itu harus mendapatkan kompensasi dan perhatian dari negara. Dan itu udah terjadi tuh. Ada yang dapat santunan, ada yang dapat apa. Itu kan juga nggak ada yang dibangun kan. Tapi orang merasakan. Kemarin misalnya mengirim Pak Mahfud sama Pak Lauli ke Eropa untuk bernegosiasi dengan para eksil yang sejak tahun 60-an lu keluar sekolah, begitu balik Soekarno udah jatuh, Soeharto naik, aduh mati nih gue sekolah di Eropa Timur nih, negara komunis, nggak bisa pulang, dan lu stateless sampai lu jadi warga negara lain. Pak Jokowi punya keinginan dan harapan yang tinggi kepada mereka dengan mengirim dua menterinya untuk menegosiasi, membawa mereka pulang dengan negosiasi yang lebih win-win. Kan dalam hubungan tuh harus win-win ya. Dan juga itu ya, misalnya itu nggak optikal. Nggak optikal. Apa optikalnya? Nggak ada. Mereka umur 70-an, umur 80-an. Tapi mungkin ya 10 tahun ke depan ya baru berasa. Tapi lu dihargai gimana nanti anak cucunya, om tantenya, jangan saudara ada raja nenggolannya di situ kan, kita nggak tahu gitu kan di Belanda itu. Nah, itu juga gua juga punya concern misalnya ada ide-ide yang radikal di bidang hukum gitu dan politik yang mungkin jadi perdebatan aja enggak gitu misalnya. Misalnya ya nyambung Budi omongin tadi Pak Luhut dan Pak Mahfud dan Pak Lauli datang ke luar negeri ya Dit ya. Misalnya perdebatan misalnya duit kewarganegaraan. Kan banyak tuh teman-teman dari Indonesia diaspora yang misalnya punya penghasilan banyak di luar negeri segala macam dan masih pengen punya paspor Indonesia. Ya itu kan hal-hal yang apakah nasionalisme kita itu tidak memperbolehkan orang harus 2 warga negara? Nasionalisme kita tidak memperbolehkan orang mengharuskan orang cuma punya 1 warga negara, atau nasionalisme kita adalah orang yang sudah besar di luar dia berkontribusi dan masih boleh punya boleh buat negara kita kehidupan di negara, punya kewarganegaraan kita. Minimal nih jadi perdebatan gitu loh maksud gua. PDP kan. Salah satunya itu. Iya. Duit kewarganegaraan lah, remitensi negara-negara yang punya duit India misalnya kan di mana-mana lu orang lihat orang India kan, dan mereka bisa double pasport segala macam. Dan remitennya lu bisa nggak sengaja nih lu udah dari muda di Amerika beranak pinak di sana, dan ketika anak lu sekolah di MIT, di Harvard atau apapun tanpa kontribusi negara lu, ya lu bisa akhirnya pada satu titik ketika lu negara lu memanggil karena lu pasti punya paspor kita juga, lu bisa balik. Jangan nggak mau pulang. Jangan nggak mau. Iya maksud gua. Gitu, kayak gitu. Ini malah yang terjadi adalah orang yang pergi ke sini tidak mau pulang. Nggak mau pulang, pergi dibiayai sama negara nggak mau pulang. Kan? Lagi rame LPDP kan. LPDP. Nah itu jadi isu-isu yang menurut gua kritikal sebenarnya dibicarakan. Nah hal-hal ini yang menurut gua juga tidak menjadi percakapan publik di masa Pak Jokowi lagi-lagi karena orientasinya Pak Jokowi terlalu optikal.
Itu nggak salah. Dalam artian nih, gue bukan mengalas nih, tapi beneran nggak salah. Ya karena Pak SBY nggak optical juga. Iya karena setiap pemimpin kan punya stylenya masing-masing. Iya. Ya, yang paling enak tuh adalah ngomongin apa yang nggak dikerjain sama orang kan. Iya, tinggal kan? yang beda aja pembedanya cari gitu. beda aja, tapi maksud gua nggak menyangka Pak SBY juga nggak optikal, tapi ada hal-hal optikal yang diawali oleh Pak SBY juga. Misalnya jalan tol Cipularang itu kan juga dikerjakan oleh Pak SBY. Banyak. Ya banyak walaupun airport baru itu kan Pak SBY. Iya, betul. Nah, walaupun itu salah satu proporsi dari hal-hal yang intangible tadi gitu. Gitulah kira-kira kalau gue lihat Pak Jokowi. Jadi semoga makanya presiden selanjutnya tuh dari obrolan ini semoga kita bisa ngukur lah masalah optical, masalah tadi, terus habis itu bad behavior, bad ideas, supaya nanti menentukan. Apa lu ya? Gue soalnya dapat ilmu baru nih. Jadi gue nanti menentukan siapa presiden gue di 2024. Gue udah ada runutannya nih. Wah ini gimana nih bad ideas, bad behavior, opticalnya apa, terus yang gak terlihatnya apa. Kira-kira presiden berikutnya bisa bertahan di industri gak ya? Ya semoga bisa bertahan seperti total politik amin, di industri amin, ini. Siap, pokoknya sehat-sehat terus buat Bang Ari, Bang Budi. Salam untuk Pak Rocky, sehat-sehat Nyor. I love you. Siap buat I love Pak you, Rocky. Nyor. Pokoknya semua. Pokoknya gue selaku host mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Iya kalau kata Mbah Tejo gitu. Betul, kita tuh nggak boleh. Kita tuh kalau misalkan mau nutup acara nggak boleh. Mohon maaf kalau ada salah nggak boleh. Ada itu sombong. Oh. Kita manusia pasti ada salah. Jadi kalau minta maaf selalu gue jelasin terus setiap ending yang nanya kenapa minta maaf gitu. Soalnya kata Mbak Tejo kita tuh pasti ada salah. Makanya langsung closingnya selalu mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode ini. Pasti ada salah kita. Oh kami pun juga kalau gitu. Kami mengucapkan minta maaf atas kesalahan yang ada di episode Kalau gue bilang tadi mohon maaf atas kekecewaan Pak Rocky ke kami. Itu tuh oke sama lah ya. Sama maknanya. Iya jangan ada. Kalau ada tuh sombong. Ampun pemirsa. Pak Rocky. Ya pokoknya sehat-sehat. Thank you, sukses terus buat Total Politik ya, Bang Budi, Bang Ari. Thank you, Bang Ari. Buat yang nonton, sampai ketemu di episode selanjutnya.